Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita melewati bulan demi bulan, dan bulan ini kita masuk kepada satu tema yang sangat bagus, sangat penting juga bagi kita orang percaya. Temanya, hidup ini adalah sebuah tanggung jawab. Saudara bisa baca di layar, bisa sama-sama kita baca temanya 2-3. Hidup ini adalah sebuah tanggung jawab. Nah, saya akan ajarkan saudara sepanjang bulan ini, beberapa hamba Tuhan juga akan mengajarkan saudara tentang tanggung jawab. Tanggung jawab soal apa? Soal hidup saudara dan saya. Saudara yang dikasih Tuhan, tujuannya agar kita ini semua sadar dan mengerti bahwa hidup ini adalah sebuah tanggung jawab yang harus kita pertanggungjawabkan suatu hari nanti ketika Tuhan panggil kita. Nah, ini supaya kita sadar dan mengerti sehingga kehidupan ke depan yang masih akan kita jalani. Jadi kita nggak usah pikir yang belakang lah, ya. Kalau ke belakangnya nggak bagus, kita perbaiki supaya ke depan bagus. Katakan amin, saudara. Kalau ke belakang sudah bagus, ke depannya lebih bagus lagi, lebih berkenan lagi. Amin. Ya. Jadi supaya kita sadar bahwa hidup ini adalah sebuah tanggung jawab yang harus kita pertanggungjawabkan satu hari nanti ketika kita ketemu Tuhan. Dan ini kita tidak bisa ngelak, saudara. Kita tidak bisa menghindar, kita tidak bisa menunda. Karena waktu Tuhan tiba, pasti kita harus menghadap Tuhan. Nah, waktu kita menghadap, kita harus mempertanggungjawabkan hidup ini. Hidup ini adalah sebuah tanggung jawab. Tuhan memberikan banyak hal dalam hidup kita, ya. Kalau kita mau merayakan tentang Jumat Agung, Paskah, itu bicara tentang keselamatan yang diberikan kepada kita melalui pengorbanan Tuhan di kayu salib. Tuhan berikan keselamatan, saudara, buat kita. Ada harapan tentang hidup kekal nanti di surga. Karena Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun ke rumah Bapa tanpa melalui aku. Dan siapa yang percaya kepadaku, dia akan beroleh selamat. Karena di dalam aku tidak ada kematian, kata Tuhan. Kita boleh mati secara fisik, tapi roh kita tetap hidup. Tuhan janjikan, Tuhan sediakan tempat di surga. Tapi kita kan belum mati, sehingga hidup yang kita hidupi hari ini harus kita jalani dengan tanggung jawab, saudara. Tuhan kasih keselamatan, Tuhan kasih hidup yang baru, Tuhan kasih kesehatan, Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih kemampuan, Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih jabatan, Tuhan kasih kekayaan, apalagi begitu banyak Tuhan berikan dalam hidup kita.
Begitu banyak yang Tuhan investasikan buat kita. Coba saudara perhatikan. Kalau saudara hari ini memang masih bergumul, tapi bukankah ada banyak hal yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya? Tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Banyak sekali kalau kita mau merenungkan kebaikan Tuhan. Banyak sekali Tuhan berikan buat kita. Saya sering bilang, coba ingat 10 tahun lalu, 15 tahun lalu, mungkin kita masih miskin, saudara. Mungkin kita masih nggak punya apa-apa. Kita nggak bisa apa-apa. Tapi hari ini, walaupun kita nggak kaya raya mungkin, tapi puji Tuhan jauh lebih baik dari sebelumnya. Amin. Dan semakin hari Tuhan mau percayakan hal-hal yang lebih besar. Kalau hidup ini kita jalani dengan penuh tanggung jawab. Manusia aja, saudara, tidak akan memberikan satu tanggung jawab kepada orang yang tidak bisa mempertanggungjawabkan sesuatu yang diberikan. Atau sudah diberikan satu, tapi nggak tanggung jawab, nggak mungkin diberikan dua, saudara. Nah, kalau kita ini belajar mempertanggungjawabkan hidup ini di hadapan Tuhan dengan baik, maka percayalah, makin hari tanggung jawab itu akan diberikan lebih besar, lebih besar, lebih besar. Karena Tuhan bilang dalam firman-Nya, siapa yang bertanggung jawab dalam hal kecil akan diberikan tanggung jawab hal-hal yang lebih besar, saudara. Dan ketika saudara betul-betul menjalani hidup ini dengan tanggung jawab di hadapan Tuhan, saudara akan dibawa naik, mengalami promosi. Saudara akan melihat hal-hal yang jauh lebih hebat, lebih besar dari apa yang saudara alami dulu sekarang, saudara. Karena Tuhan menemukan saudara bertanggung jawab. Amin. Karena itu mari belajar untuk hidup bertanggung jawab di hadapan Tuhan dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita per hari ini, saudara. Saya bilang tadi banyak, saudara. Keselamatan, hikmat, kepintaran, kesehatan, kekuatan, jabatan, kekayaan, segala sesuatunya itu harus kita pertanggungjawabkan, saudara. Istri, suami, anak-anak, usaha, pekerjaan, pelayan yang Tuhan percayakan, itu harus kita pertanggungjawabkan dengan baik di hadapan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau semua yang Tuhan berikan itu kita pertanggungjawabkan. Dalam arti apa? Tuhan mau semua yang diberikan kepada kita itu kita kerjakan dengan sungguh-sungguh untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk melakukan kepentingannya Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Itulah yang dinamakan tanggung jawab. Firman Tuhan berkata, lakukanlah segala sesuatu dengan segenap hatimu. Bukan untuk manusia, tetapi seperti untuk Tuhan. Jadi segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidup ini harus kita kerjakan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan. Katakan untuk Tuhan. Iya? Bukan semata-mata untuk manusia, tapi untuk Tuhan, saudara. Muliakan Tuhan, senangkan Dia, agungkan namanya. Saudara jadi saksi, jadi teladan, jadi terang. Ketika orang melihat hidupmu, engkau betul-betul memuliakan nama Tuhan. Orang bilang, itu muridnya Tuhan Yesus. Bukan sebaliknya, malah jadi sandungan, saudara. Inilah hidup bertanggung jawab itu, saudara. Nah, saudara, dalam kitab Roma, pasal 14 ayat 8. Ayo kita baca yuk, 2-3. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Saya kalau nggak salah beberapa bulan lalu, saya pernah menjelaskan tentang ayat ini. Saudara, firman Tuhan berkata, sebab jika aku hidup, jika saudara hidup, jika kita hidup untuk Tuhan. Ini bahasa Indonesia yang gampang sekali pengertiannya. Kalau kita hidup untuk Tuhan. Bukan untuk siapa-siapa. Bukan untuk diri kita. Tapi kita hidup untuk Tuhan. Kalau kita mati untuk Tuhan. Kematian kita menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Mati masuk surga, itu menyenangkan hati Tuhan, saudara. Dan firman Tuhan berkata begini. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Kata milik di situ artinya kepunyaannya Tuhan. Karena kita kepunyaan Tuhan, maka hidup kita nih harus kita jalani untuk kepentingannya Tuhan.
bukan kepentingan kita pribadi. Seperti saya pernah jelaskan, kalau saya beli mobil, itu untuk kepentingan saya pribadi. Saya mau bawa mobilnya ke Tanjung Uncang, ke Batam Center, saya mau bawa malam, siang, itu untuk kepentingan saya. Mobil saya nggak bisa dipakai buat kepentingan orang lain. Kenapa? Milik saya, saudara. Amin. Mobil itu milik saya, dipakai untuk kepentingan saya, dipakai untuk kesenangan saya, dipakai untuk tujuannya saya. Nggak boleh dipakai untuk tujuan, kesenangan, kepentingan orang lain. Nggak bisa, saudara. Nah, sama saudara dan saya harus menyadari hidup kita ini miliknya Tuhan. Karena firman Tuhan berkata kita ini sudah ditebus bukan dengan emas, perak, dan permata, tapi melalui kematian dengan nyawanya Tuhan. Darah Tuhan dicurahkan dan hidup kita ini miliknya Tuhan. Nanti ada ayatnya saya kasih lihat, saudara. Kita harus sadari hidup kita ini adalah milik Tuhan. Sehingga seperti yang saya katakan tadi, hidup kita ini harus sesuai dengan keinginannya Tuhan. Untuk kepentingannya Tuhan, untuk kesenangannya Tuhan, untuk tujuannya Tuhan. Nah, kita sering salah kaprah dalam menjalani hidup ini. Kita mengkudeta Tuhan atas hidup kita. Nanti Tuhan nomor 3, Tuhan nomor 2, kepentinganku dulu, suka-sukaku dulu, apa yang ku mau, Tuhan nanti. Gak bisa begitu, saudara. Gak bisa. Makanya hidup kita banyak yang berantakan. Perhatikan saya, ini serius pengajarannya. Makanya hidup kita banyak yang berantakan. Hidup kita nggak maksimal. Kenapa? Karena kita pakai hidup kita hanya untuk kepentingan kita, saudara. Hidup kita banyak yang melenceng dari tujuannya Tuhan. Dan ketika kita melenceng, kita menderita, kita gagal. Banyak air mata di situ, banyak tangisan, banyak kesusahan karena melenceng, saudara. Tapi kalau kita sadari, hidupku ini milik Tuhan, dan aku mau berjalan sesuai kepentingannya Tuhan, hidupku untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk tujuannya Tuhan, saya percaya hidup saudara bahagia. Hidup saudara diberkati, hidup saudara penuh damai, penuh sukacita, saudara maksimal dalam hidup ini. Ada amin? Ini yang gereja ajarkan. Dari sini diajarkan kepada saudara bagaimana mengerti isi hati Tuhan, bagaimana mengerti kehendak Tuhan, tuntunan Tuhan. Hidup ini milik Tuhan. Jangan kudeta Tuhan. Supaya hidupmu maksimal, hidupmu bahagia, hidupmu sukacita. Kalau mulai hari ini ke depan, saudara mulai mikirin apa yang Tuhan mau aku lakukan, apa yang Tuhan mau aku kerjakan, dan saudara sungguh-sungguh kerjakan. Sadari hidup ini memuliakan nama Tuhan. Ketika saudara berkeluarga, saudara memuliakan nama Tuhan. Untuk Tuhan. Saudara bekerja untuk Tuhan. Saudara berusaha untuk Tuhan. Saudara sekolah untuk Tuhan dan segala sesuatu untuk Tuhan. Saya percaya hidup saudara maksimal. Saudara percaya hidup saudara diberkati, penuh sukacita, damai sejahtera. Tapi kalau tidak itu, saudara, saudara hanya untuk hidup diri sendiri, kesenangan diri, hidupmu gagal, saudara. Hidupmu gagal, pasti susah, menderita, banyak air mata. Gereja ngajarin, mari hidup bertanggung jawab. Hidupmu untuk Tuhan, untuk kepentingan Tuhan, untuk tujuan Tuhan, untuk kesenangannya Tuhan. Ketika engkau menyenangkan hati Tuhan, otomatis, perhatikan saya ngomong, saya ajarin. Karena saya ngalamin dalam hidup saya. Makanya saya serius ikut Tuhan. Dulu waktu saya nggak lahir baru, saya hidup untuk diri sendiri. Apa yang saya suka, saya lakukan. Saya menderita, saudara. Banyak gagal, banyak air mata. Istri saya ketempuan, tahu ketempuan? Kena batunya, atau ikut susah, ikut menderita. Karena saya sebagai kepala keluarga nggak benar, saudara. Tapi waktu saya mulai ikut Tuhan, belajar hidupku untuk Tuhan. Saya mulai melayani Tuhan. Saya mulai serius baca firman, saya mulai melayani. Saya sungguh-sungguh taat. Otomatis, katakan otomatis. Waktu saudara belajar hidup berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Saya mau kasih tahu begini, otomatis pintu surga terbuka. Dan perkenanan Tuhan turun atas saudara. Waktu perkenanan Tuhan turun atas saudara, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada berkat, ada pertolongan, ada pengharapan.
Saudara bisa lihat masa depan yang pasti bersama Tuhan. Amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya dapat tadi pagi ayat ini. Ketika saya lagi mandi, saya lagi dengar Pak Weliar. Biasa saya suka buka pagi, Pak Weliar nyanyi lalu kasih firman. Lalu ayat ini saya dengar, saya cari dan saya tambahin. Nah, ini ayat yang meneguhkan apa yang saya sampaikan menit-menit di awal. Firman Tuhan berkata begini, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kata dibeli dan lunas dibayar itu bicara tentang pengorbanan Tuhan di kayu salib. Dibeli dengan darah yang mahal. Nyawanya Tuhan, bukan dengan emas, perak, permata, tetapi melalui kematian Tuhan kita ditebus. Dan sekarang kita adalah milik Tuhan. Hidupmu bukannya kamu lagi, tapi hidupmu milik Kristus. Sehingga kita, saudara dan saya, harus hidup untuk Kristus. Amin. Firman Tuhan berkata, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tubuh ini bicara hidup, saudara. Secara keseluruhan. Tubuh bicara mata, telinga, bibir, badan, tangan, semua. Muliakan. Kalau engkau bernyanyi, angkat tanganmu. Ekspresikan cintamu kepada Tuhan. Kekagumanmu. Hormatmu kepada Tuhan. Tubuh juga bicara hidup. Hidupmu bagi Tuhan. Muliakan Tuhan. Dengan segala yang Tuhan berikan. Melalui pekerjaan. Melalui kekayaanmu. Melalui kepintaranmu. Kesehatanmu. Muliakan Tuhan. Amin. Muliakan Tuhan. Harus sadar, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menebusku melalui pengorbananmu di kayu salib. Aku menjadi ciptaan yang baru. Aku bisa melihat masa depan selama aku di bumi. Dan aku bisa melihat masa depan dalam kekekalan di sorga. Aku dilepaskan dari dosa. Diberi kekuatan untuk hidup benar, hidup kudus. Aku menerima damai dari Tuhan. Dulu aku hidup dalam dosa, Tuhan ampuni. Harusnya aku dihukum, masuk neraka. Harusnya aku gak punya masa depan. Gak bisa lihat kiri kanan yang mana yang baik, yang mana tidak. Tapi di dalam Tuhan, karena penebusan Kristus, dan aku percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, aku menerima hidup yang baru. Saudara, firman Tuhan berkata, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Muliakanlah Tuhan dengan hidupmu. Muliakanlah Tuhan dengan apa yang Tuhan percayakan, Tuhan investasikan bagimu. Amin. Semua yang ada padamu, dengar baik, itu titipannya Tuhan, bukan milikmu sendiri. Pak, boleh nggak buat keluarga? Ya boleh, silakan. Tapi jangan lupa bahwa itu milik Tuhan. Utamakan Tuhan. Amin. Utamakan Tuhan. Alkitab berkata firman Tuhan, Matius 6:33. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambah-tambahkan. Kita sering dengar ini ayat luar biasa, saudara. Kita ingin diberkati, ingin dipromosi, ingin hidup sukacita. Tapi kita mau itu terjadi begitu saja, ya enggak bisa, saudara. Ada ayat di atas yang harus menjadi bagian kita. Menambah-nambahkannya itu bagiannya Tuhan. Memberkati itu bagiannya Tuhan. Tapi bagian saudara dan saya, cari dulu kerajaan Allah. Arti cari dulu kerajaan Allah berarti itu prioritas yang pertama. Dan kebenarannya, kebenaran itu bicara firman. Tuhan mau apa? Tuhan ingin apa aku lakukan? Kalau saudara cari Tuhan dan keinginannya saudara cari dan lakukan, saya percaya hidup saudara mengalami pelipat gandaan. Hidup saudara mengalami promosi. Hidup saudara mengalami segala kebaikan Tuhan. Amin. Saudara, coba saudara nanti sambil dengar, pulang, renungkan. Saya ini hidup 5 tahun lalu atau tahun lalu, per hari ini, bagaimana kehidupan saya?
Saudara jangan bangga punya uang banyak. Uang gak jaminan bahagia. Saya banyak lihat orang kaya gak bahagia. Kalau suami istri gak ribut, anak-anaknya berantakan. Uang gak jaminan. Jabatan gak jaminan. Kepintaran gak jaminan. Jaminan hidup bahagia itu cuma satu. Waktu cari Tuhan dan kebenarannya. Dan sungguh-sungguh hidup seturut firman Tuhan. Itu jaminan bahagia, saudara. Amin. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan berapa lama kita hidup di dunia ini. Ada orang banyak pengen umur panjang. Ya boleh aja, saya juga ingin umur panjang. Saya doa sama Tuhan, Tuhan kasih saya umur panjang ya. Tapi juga sehat, bisa lihat anak-anak menikah, punya cucu, lihat anak-anak bahagia. Kepingin umur panjang, silakan saja. Tapi ingat saudara, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini, ada tanggung jawab yang mengikutinya. Amin. Kita tidak bisa minta sesuatu tanpa ada tanggung jawab. Ketika umur kita panjang, ada tanggung jawab yang harus kita lakukan di hadapan Tuhan. Ada yang mau, saya mau jadi gembala, tapi gak mau bertanggung jawab jadi gembala yang gak bisa. Saya mau menikah Pak, seorang pria mau menikah, ya silakan aja boleh menikah. Tapi ada tanggung jawab ketika seorang pria menikah, saudara. Yang harus dia lakukan sebagai suami, sebagai papa, sebagai kepala keluarga. Sebagai seorang ibu, seorang istri, ada tanggung jawabnya, saudara. Saya ingin jadi kepala ini, saya ingin jadi orang kaya. Ada tanggung jawab yang mengikutinya, saudara. Nah kita seringkali mau hak, tapi gak mau kewajiban. Ini yang gak berkenan sama Tuhan. Tidak bisa. Tuhan tidak cari orang-orang begini, tapi Tuhan cari orang-orang yang bertanggung jawab. Dan hari ini saya ngajarin saudara tentang tanggung jawab. Bukan berapa lama kita hidup di dunia ini, saudara. Tapi apa yang sudah kita lakukan selama kita hidup? Apa hidup kita sudah menyenangkan hati Tuhan? Apa hidup kita sudah memuliakan Dia, menyenangkan hatinya? Menjadi saksi, menjadi teladan, menjadi berkat bagi orang lain. Apa kita sudah lakukan? Apa yang menjadi perintah Tuhan? Bagaimana kita mengisi hari-hari hidup kita, saudara? Ini yang penting. Bukan berapa lama kita hidup. Itu urusannya Tuhan. Itu otoritas Tuhan memberikan kita, ada yang 70, 75, bahkan otoritas Tuhan memberi hanya 25, 10 tahun udah mati. Bukan soal berapa lama kita hidup di dunia, tapi persoalan utama apa yang sudah kita lakukan selama kita hidup. Saya pernah dengar seorang hamba Tuhan cerita, di batu nisan itu tertulis tahun lahir, tahun mati, saudara. Saya lahir tahun 70. Kalau besok saya mati, ditulis tahun 2023 saya mati. Tahunnya. Berarti 53 dan 1970 sampai 2023 itu hanya diisi dengan kata seret. Tanda minus. Betul kan? Di nisan. Nah, ini yang penting, saudara. Apa yang kita isi rentang waktu yang dikasih tanda minus itu. Bagaimana kita mengisinya? Sudahkah kita isi jarak itu, waktu yang Tuhan berikan itu dengan menyenangkan hati Tuhan? Jadi alat yang berkenan, jadi hamba yang setia, jadi berkat, jadi terang, jadi alat Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Sudah belum? Itu yang penting, dan hari ini firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya. Karena kesempatan itu diberikan ketika kita masih bernafas. Amin. Mari saudara, firman Tuhan hari ini menjadi satu teguran, warning, peringatan. Tuh bangkit sadar, iya ya. Masih ada kesempatan ke depan untuk mengisi hari-hari ini dengan apa yang Tuhan mau. Bukan berarti saudara gak boleh kerja cari uang, bukan. Bukan berarti saudara gak boleh bisnis lagi, mengejar karir dan segala macam, bukan. Silakan, yang berbisnis tetap berbisnis.
Tapi hasil dari bisnismu muliakan Tuhan. Hasil dari kerjaanmu muliakan Tuhan. Selama engkau bekerja muliakan Tuhan. Yang sekolah muliakan Tuhan dengan prestasi dan karakter yang baik. Keluargamu muliakan Tuhan. Jadi berkat. Sehingga orang lihat Yesus dalam hidupmu. Orang lihat Yesus dalam pernikahanmu. Orang lihat Yesus dalam keluargamu. Orang lihat Yesus dalam hidupmu, saudara. Dan orang berkata, luar biasa ya Yesus. Perbuatan Yesus dalam hidupnya luar biasa. Dia luar biasa di dalam Yesus. Jangan sebaliknya jadi sandungan, saudara. Satu kali ada suami istri, dulu jemaat di sini. Suaminya bilang sama istrinya, kita ikut Pak Ferry yuk. Kenapa? Saya lihat keluarganya Pak Ferry itu bagus sekali. Ya saya nggak bangga ya, nggak sombong. Saya cuma bersyukur, Tuhan terima kasih kalau ada yang lihat keluargaku, bagaimana aku mendidik anak-anakku, bagaimana hubungan dengan istriku, itu jadi berkat, jadi teladan, jadi contoh yang baik. Harusnya kan begitu. Engkau sedang memuliakan Tuhan melalui kehidupan keluargamu. Ini yang Tuhan cari, orang-orang, anak-anaknya yang memuliakan, membawa nama baik Tuhan. Nah, kita juga anak-anak kita kan kita ingin anak-anak kita membanggakan kita, bawa nama baik keluarga. Bukan malah jadi sandungan. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat yuk. Yesus bilang begini, saudara. Matius pasal 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ini syarat yang sering kita dengar, tapi kita tidak mau ikutin, saudara. Ini syarat dari Tuhan. Kasih Yesus memang tidak bersyarat, saudara. Tidak ada sesuatu pun yang kita lakukan untuk bisa mendapatkan keselamatan. Keselamatan yang diberikan Tuhan bukan karena saudara kaya, baik, hebat, cantik, bukan. Itu anugerah Tuhan. Kita tidak layak terima, diberikan, makanya namanya anugerah. Tidak ada syarat menerima pengampunan. Kita orang berdosa yang harusnya dihukum, diampuni Tuhan melalui kematiannya. Kita menerima kasih Tuhan tanpa syarat. Kita terima pengampunan, kita dikuduskan, dibenarkan, diberikan tiket ke surga. Tapi selama kita hidup di dunia ini, saudara, dalam menjalani hari-hari kita sampai nanti Tuhan panggil kita, ketemu kita harus jalani dengan tanggung jawab penuh. Tuhan bilang, setiap orang yang mau ikut aku, dia harus menyangkal dirinya dan pikul salib. Apa arti sangkal diri, pikul salib? Sangkal diri itu artinya begini, kita melepaskan semua keinginan pribadi kita. Kita melepaskan semua cita-cita pribadi kita. Lalu kita mengenakan keinginannya Tuhan. Cita-citanya Tuhan. Tujuannya Tuhan atas hidup kita. Pak, boleh nggak punya cita-cita pribadi? Oh, saya ingin sukses. Saya ingin ini. Boleh. Tapi selaraskan dengan firman Tuhan. Selaraskan dengan keinginannya Tuhan. Amin. Itu yang maksudnya sangkal. Jadikan dia yang utama. Hidupku bukan yang aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalamku, kata firman Tuhan. Rasul Paulus mengajarkan saudara dan saya untuk berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalamku, itulah yang kuhidupi. Nah, firman ini sama, sangkal dirimu. Copot semua keinginan, cita-citamu, pakai keinginannya Tuhan. Pikirkan, Alkitab berkata, Kolose 3 ayat 2 dan 3, pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikirkan perkara di mana Yesus duduk di tahtanya di sorga, bukan yang di bumi. Kalau saudara mulai belajar memikirkan perkara surgawi, hidupmu akan terasa di surga, saudara. Dengar baik saya ngomong. Kalau mulai hari ini ke depan, engkau mulai berpikir
Apa yang Tuhan mau, perkara yang di atas, perkara surgawi, perkara rohani, hidupmu akan seperti di surga. Tapi kalau kau hidup hanya melihat hal-hal dunia dengan segala problemanya, kesulitan, bebannya, hidupmu seperti di dunia. Banyak masalah, tertekan, stres, depresi. Makanya Alkitab ini dahsyat betul kalau saudara bisa merenungkan dan melakukannya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan berkata, siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya dan memikul salib. Banyak orang berkata, salib itu beban. Ya silakan saja kalau saudara menafsirkan kata salib itu beban. Karena kalau saudara menafsirkan itu beban, sepertinya berat. Sepertinya susah ditanggung. Gak mampu. Gak sanggup. Kalau saya enggak, saya dapat pewahyuan tentang ini baru-baru ini. Salib bicara tanggung jawab, saudara. Kalau kita mengasihi Tuhan, beban bukan lagi sesuatu yang menyusahkan, yang tidak enak. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, beban itu menjadi satu tanggung jawab yang kita pikul dengan sukacita. Karena kita tahu itu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Makanya kita punya moto, melayani bukan beban, tapi melayani itu satu kehormatan. Memang ada kesulitan, ada pergumulan, ada masalah di dalam pelayanan juga. Tapi kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan, tidak ada yang susah. Tidak ada yang membuat kita susah, saudara. Justru waktu kita memikul tanggung jawab karena kita mengasihi Tuhan, itu satu kehormatan. Di mana kita bisa tunjukkan kepada Tuhan, Tuhan, memang agak berat. Tapi aku tahu ini menyenangkan hati Tuhan. Gak apa-apa Tuhan, sambil mungkin terseok-seok. Aku jalani, yang penting Tuhan senang. Karena aku sudah diselamatkan. Aku ada hari ini karena Tuhan. Aku bisa hidup sampai hari ini karena kebaikan Tuhan. Aku balas semua kebaikan-Mu. Waktu kita lakukan itu, kita bersuka cita, saudara. Karena kita mengasihi Tuhan, kita bersyukur sama Tuhan. Amin. Ini harus punya konsep yang benar dalam ikut Tuhan. To receive Jesus cost you nothing. But to follow Jesus cost you everything. Untuk terima Yesus, tidak bayar. Tidak harus lakukan apa-apa. But to follow Jesus, untuk ikut Yesus, it costs you everything. Itu semuanya harus kita berikan buat Yesus, all out. Makanya jadi orang Kristen, jangan Kristen-Kristenan. Jangan Kristen KTP. Harus all out, sungguh-sungguh, saudara. Amin. Supaya Tuhan berkenan. Kita aja kalau punya karyawan, kerja gak sungguh-sungguh, out. Serius. Kita punya karyawan, kerja main-main, out. Nah ikut Tuhan gak boleh main-main, saudara. Jangan pernah ngerasa aman karena saudara kaya, saudara aman sekarang, punya ini, punya itu. Oh aku aman. No, perhatikan saya. Nah, saudara di bumi boleh aman. Nanti Tuhan datang, saudara menyesal. Selama engkau gak sungguh-sungguh ikut Tuhan, tidak ada yang aman dalam hidupmu. Di bumi boleh aman dengan kekayaan, dengan jabatan dan segala yang kau miliki. Boleh engkau ngerasa aman, tapi jangan menyesal kalau ketemu Tuhan, engkau tidak bertanggung jawab, engkau tidak bisa masuk surga, engkau ada di neraka selamanya, dan tidak ada di sana kesempatan untuk bertobat. Serius saya ngomong, sebagai gembala yang mengasihi saudara, saya ingin semua masuk surga. Saya sampaikan dengan lugas, tegas, jangan main-main ikut Tuhan. Ada amin? Saudara yang dikasih Tuhan, kasih Yesus tidak bersyarat. Tapi untuk ikut Yesus ada syaratnya. Yaitu sangkal diri, pikul salib, baru kita layak mengikutinya. Karena Yesus sendiri berkata, kalau kamu tidak mau pikul salib dan sangkal diri, kamu tidak layak. Jadi ini orang-orang yang main-main ini pasti nggak mau sangkal diri. Suka-sukanya, yang penting aku senang. Yang penting aku senang. Itu kan orang-orang yang nggak mau sangkal diri kan. Yang penting aku mau
aku senang. Gak mau pikul beban, yang penting aku senang. Nah, yang gak layak begini, saudara, yang main-main, jangan menyesal nanti, saudara. Saya gak nakut-nakutin. Semuanya berdasarkan firman Tuhan. Saudara, memang gak gampang melepaskan keinginan pribadi, cita-cita pribadi. Tapi saya mau kasih tahu, ini benar. Kalau kita punya konsep pengertian yang benar, justru kita mau ikut yang terbaik. Tujuan Tuhan bagi hidup kita, rencana Tuhan bagi hidup kita, itu jauh lebih besar, jauh lebih mulia, jauh lebih hebat dari rencana yang kita bikin atas hidup kita sendiri, saudara. Betul nggak? Yeremia 29 ayat 11 berkata, firman Tuhan, aku tahu segala rancanganku atas kamu, kata Tuhan. Yaitu rancangan masa depan penuh damai sejahtera, penuh harapan. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan masa depan yang penuh harapan. Kalau saya sambung, penuh kelimpahan, penuh sukacita, penuh damai, penuh keberhasilan, penuh kemenangan. Rancangan Tuhan yang terbaik. Karena itu mari belajar, lepaskan kita punya belum tentu terbaik. Memang mungkin baik, tapi Yesus sudah memberikan yang terbaik. Amin. Ibarat mobil, maaf ngomong nih ya, jangan tersinggung ya. Maaf ngomong nih, mungkin kita mesti pakai Avanza. Yesus siapkan Mercy buat kita, saudara. Amin. Yang pakai Avanza jangan marah ya, ini hanya perumpamaan. Saudara, oh nggak mau pak, ini mobil udah oke banget, Avanza. Lepasin, tinggalin tuh, Yesus kasih Mercy. Kira-kira begitulah. Rancangan Tuhan jauh lebih baik daripada apa yang kita buat sendiri. Amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mari saudara belajar melepaskan keinginan pribadi. Berat, karena selalu ada dorongan daging kita untuk menguasai hidup. Ada godaan dari luar untuk mengacaukan hidup, menarik kita kepada dosa. Berat. Tapi waktu kita mau, Roh Kudus akan tolong kita. Saya hari ini bisa jadi gembala, bukan karena saya hebat. Saya hari ini bisa khotbah, bukan karena saya pintar. Semua karena Roh Kudus tolong saya. Saya mau belajar, taat, belajar melengkapi diri. Semua karena Tuhan. Jadi saudara pasti bisa kalau mau. Masalahnya sebanyak yang gak mau. Tapi biarlah hari ini semua punya komitmen, aku mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Amin. Saudara, saya lewatin. Ini cerita tentang perumpamaan tentang talenta yang kita sering dengar ya. Ada satu orang tuan ya, pengusaha mau keluar kota. Dia panggil anak buahnya, karyawannya si A, si B, dan si C. Si A diberikan 5 talenta, si B 2, yang si C 1. Diberikan pesan, jalankan, artinya kerjakan talenta ini. Nanti satu waktu aku kembali lagi minta pertanggungjawaban. Dia pergi, lalu satu waktu tanpa pernah diketahui, dia datang kembali, seperti gambar ini. Ini dia sedang mengadakan perhitungan dengan si A, si B, dan si C. Dia datang kembali, lalu minta, mana? Yang 5 jadi berapa? Wah, si A yang dapat 5 dengan sukacita berkata, Tuhan kasih 5, aku sudah kerjain, dapat 10. 5, aku hasilkan 5, jadi 10. Yang 2 berkata, Tuhan kasih 2, aku kerjakan, pelipat gandaan, jadi 4. Hasilnya 2 tambah 2 jadi 4. Komen dari tuannya sama. Engkau hambaku, kalian hambaku yang baik dan setia. Kalian setia dalam perkara kecil, aku akan berikan perkara yang lebih besar. Mari masuk dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tapi yang si C dapat 1. Dengan muka kusam, lusuh, takut-takut berkata, Tuhan kasih 1. Aku gak kerjain. Karena menurutku Tuhan ini kejam. Nyuruh-nyuruh aja, mau enaknya aja, aku gak kerjain. Ini 1. Tuannya marah. Tuannya bilang, kamu hambaku yang malas, yang jahat. Lalu Tuhan itu berkata kepada yang lain, tangkap. Ambil yang apa yang ada daripada, tangkap.
Masukkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, itu bicara neraka, saudara. Tadi kebahagiaan itu bicara surga. Tuhan itu bicara nanti Tuhan Yesus datang. Dan karyawan itu hamba-hamba, itu saudara dan saya. Ada yang diberi 5, 2, berapapun. Pak Sanggam pernah khotbah. Jangan berkata 1 talenta itu sedikit, saudara. 1 talenta itu Pak Sanggam hitung 12 miliar kalau nggak salah ya Pak Sanggam ya. Banyak yang Tuhan berikan buat hidup kita. Bagaimana kita mempertanggungjawabkannya nanti, itu penting. Itu penting. Pelajarannya apa? Yuk, baca yuk. 2, 3. 1, 2, 3. Tuhan memberikan banyak talenta kepada kita. Dan suatu hari nanti ketika Tuhan datang kembali, maka kita harus memberi pertanggungjawaban kepada Tuhan. Satu hari nanti. Yang kita tidak pernah tahu kapan waktunya. Karena itu kita harus segera mulai. Yesus memberi teladan tentang tanggung jawab ketika dia berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jumat Agung, hari yang akan kita rayakan, peringati nanti hari Jumat, itu membuktikan tentang tanggung jawab Yesus yang Dia lakukan dengan sungguh-sungguh dan selesai dengan baik. Dengar baik-baik, saudara. Orang yang bertanggung jawab itu, dia melakukan semua yang harus dia lakukan, dan dia menyelesaikannya sampai selesai dengan baik. Itu baru disebut orang bertanggung jawab. Saya ulangi ya, saya pernah ajarin ini. Kalau saudara mau disebut bertanggung jawab di hadapan Tuhan dan sesama manusia, saudara harus mengerjakan apa yang menjadi bagian saudara dari awal sampai akhir, selesai dengan baik, dan memberikan hasil yang terbaik. Baru tanggung jawab. Saudara bisa lakukan setengah lalu saudara stop. Tidak finishing well, dengan alasan apapun. Di mata Tuhan itu tidak finishing well. Itu justru juga tidak bertanggung jawab. Di mata manusia juga tidak seperti itu. Tuhan cari orang yang bertanggung jawab, dan Tuhan sendiri memberikan teladan. Allah yang menjadi manusia untuk kita contoh dan teladani, namanya Yesus. Dia memberikan contoh tentang tanggung jawab. Kematiannya di kayu salib itu adalah bentuk tanggung jawab Yesus kepada Bapa di surga untuk apa yang Bapa percayakan, tugaskan, tanggung jawab yang diberikan, dilakukan Yesus selesai. Di kayu salib sampai dia berkata, it is finished. Selesai, sempurna. Bicara tanggung jawab. Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Tuhan cari yang seperti ini. Dan Tuhan sudah kasih contoh. Siapa yang mau, saudara? Katakan. Saudara jangan cuma hebat di bumi. Saudara harus berusaha terlebih hebat di mata Tuhan. Tidak ada gunanya saudara hebat di mata manusia di bumi. Hebat dapat ini, capai itu, kalau saudara tidak hebat di mata Tuhan. Amin. Karena semua yang saudara kumpulkan di bumi ini tidak ada artinya. Akan ditinggal juga. Seberapa banyak harta, seberapa tinggi jabatan, seberapa pintar, segala sesuatu yang saudara dapatkan di bumi ini, waktu saudara ketemu Tuhan, itu saudara tidak bawa. Tuhan tidak perhitungkan. Tapi yang Tuhan lihat dan perhitungkan, tanggung jawab yang kau jalani selama kau hidup, dengan segala yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Saudara, kita tidak selamanya di dunia. Satu saat nanti kita akan juga menghadap Tuhan. Melalui kematian Tuhan datang kedua kalinya. Nah saudara, dan kita tidak pernah tahu kapan. Karena itu mulai bersiap-siap. Katakan bersiap-siap. Mulai hari ini. Mulai hari ini ke depan, mulai bersiap-siap. Oh sudah Pak, berapa waktu lalu, bahkan tahunan yang lalu, puji Tuhan. Terus bersiap-siap. Jangan lengah. Amin. Jangan pikir masih panjang, tidak pernah tahu. Tidak pernah tahu.
Saya punya banyak teman. Saudara pernah lihat banyak di medsos, orang lagi duduk tiba-tiba mati, saudara. Lagi naik motor tiba-tiba kontainernya jatuh, gelepuk, putus kepalanya. Gak pernah tahu, saudara. Saya pernah ada teman, Steven namanya, di HOG. Sore itu di kantor saya duduk di depan saya, ngobrol. Besoknya saya lagi ngajar. Tiba-tiba ada berita Steven meninggal. Dia di mobil, saudara, sesak nafas. Pergi ke Harapan Bunda. Satpam bilang dia masih turun, tanya UGD di mana. Satpam bilang di dalam. Mau kasih kasiran, nggak mau, dia ke UGD. Oh, perawat cerita, di UGD dibaringkan, shoot lewat, saudara. Tidak pernah tahu. Tapi itu nggak penting bagaimana cara matinya atau kapan matinya. Yang penting siap nggak? Benar nggak saya ngomong? Yang penting siap nggak ketemu Tuhan? Karena ini bicara kekekalan, saudara. Jangan main-main. Kekekalan, kekal di surga atau kekal di neraka. Serius ini. Berkali-kali selalu selama 6 tahun ini saya ngajarin. Benar-benar ikut Tuhan. Tanggung jawab sama Tuhan. Lihat nih firman Tuhan. Ya, saya akan ngomong nanti. Ayo kita semua baca, yuk. 2-3. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jelas sekali ini firman, saudara. Lihat, kita semua tidak ada terkecuali. Ini artinya kita semua tidak ada terkecuali. Harus. Tidak ada excuse, saudara. Tidak bisa tunda, tidak bisa lari, tidak bisa ngelak. Harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, yang layak, yang seharus diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Waktu engkau sudah diberikan talenta, potensi, segala sesuatu yang diberikan Tuhan, tapi engkau tidak bertanggung jawab, Tuhan bilang kau hambaku yang malas dan jahat. Masukkan ke tempat yang paling gelap. Tapi engkau harus berusaha supaya engkau dapat predikat dari Tuhan. Hambaku yang baik dan setia. Karena engkau bertanggung jawab untuk talenta-talenta, potensi, segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Karena itu saya mengingatkan di awal bulan April, mari kita bertanggung jawab untuk hidup ini. Amin. Ya. Saya kasih foto ini. Tahun ini, tahun 2023. Saya melayani mulai tahun 1997 akhir. Enggak usah dihitung lah. 98. 25 tahun saya melayani, saudara. Saya cukup berbangga, bukan sombong. Hanya saya cuti ketika baru pindah ke Batam 2003, bangun restoran sekitar 1,5 tahun saya cuti, lalu saya mulai lagi aktif di pelayanan sebagai gembala kul di Tabga. Sampai hari ini saya melayani. Cukup panjang. Dan kami berusaha menjadi pribadi yang konsisten melayani. Kalau saudara tanya mengapa Pak Ferry melayani? Pertama karena saya sadar saya ini ada karena kebaikan Tuhan. Saya pernah cerita, saya pernah hampir mati 2 kali overdosis karena narkoba. Hidup saya ini karena kebaikan Tuhan. Saya ada hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Dari saya melayani, saya bersyukur dan ingin membalas semuanya. Tadi malam saya cerita atau tadi pagi, kita melayani bukan supaya diselamatkan. Bukan. Kita melayani karena kita bersyukur kita sudah diselamatkan. Kita melayani bukan karena supaya diberkati, bukan. Tapi kita melayani karena kita bersyukur, karena kita sudah diberkati. Dulu orang melayani saya melayani saudara. Saya melayani karena saya bersuka cita kalau ada orang yang dilayani, dia diberkati. Hidupnya berubah. Itu yang membuat saya melayani sampai hari ini. Dan saya akan terus melayani sampai Tuhan panggil saya. Supaya nanti ketemu Tuhan, Tuhan bilang, hebat, luar biasa, kamu setia dan baik. Masuk surga, saudara. Tidak ada yang lain. Bagaimana dengan saudara?
Panggilan pelayanan itu selalu dipanggil dari mimbar ini. Ayo melayani. Ayo melayani. Pak, saya udah melayani di luar, bagus. Tapi mari melayani di gereja. Karena di gereja saudara diajar bagaimana melayani dengan baik. Saudara dipayungin, ada perlindungan rohani. Saudara dibimbing, diajar, saudara diawasi. Sehingga pelayanan saudara bisa maksimal di luar. Ayo melayani. Saudara harus lihat tuh Pak Silitonga, Halomuan. Beliau suka kasih tahu sama saya, kami suka chat. Stroke loh. Maaf ya. Saya agak panjang gak apa-apa ya. Stroke loh. Naik tangga aja susah. Tapi saya kagum sekali sama Pak Haloman. Sering share sama saya. Beliau dalam keadaan terbatas, beliau melayani orang-orang stroke. Ada Pak Waru yang pernah suka datang. Tambah lagi Pak Tambunan. Beliau siapkan rumahnya untuk kumpul 3 orang ini Pak Tambunan. Kasih video sama saya. Beliau ini stroke kanan ya Pak ya. Pak Tambunan itu juga stroke. Beliau yang kasih baju dengan tangan kirinya. Dia mau tambah lagi orang stroke. Dia bikin perkumpulan orang stroke. Hatinya menggelora dalam keterbatasannya. Selalu bilang, Pak doakan ya. Ada 1 orang lagi kami layani. Dia kirim foto. Dia datangi orang stroke itu. Kami mau bawa Pak ke tempat saya. Tinggal sama saya. Bersama-sama doain supaya ada yang bisa memberkati. Saya bilang iya, saya doakan. Saudara lihat, orang stroke, duitnya nggak ada loh. Tapi semangatnya, kesadarannya, cintanya kepada Tuhan, yang ditunjukkan cinta kepada sesama. Melayani. Saudara yang sehat, duitnya banyak, bisa lakukan banyak hal. Mana? Mana buktimu cinta sama Tuhan dan sesama? Nggak malu sama Pak Halomuan? Saya menggugah saudara, saya nggak marahin saudara. Saya mengingatkan saudara, harusnya kita yang sehat lebih lagi melayani daripada orang yang terbatas karena kesehatan. Kita jauh lebih mampu dari Pak Halomuan. Maaf Pak ya, nggak apa-apa. Saya bangga sama Bapak. Makanya saya support, sebisa mungkin saya support Pak Halomuan. Pak Tambunan nggak punya pampers Pak. Dia kalau kencing Pak, bau sekali, saya harus cuci. Saya cariin pampers sama teman saya, dikasih 1 dus besar. Saya bantu saudara. Walaupun saya bukan, tapi saya cari saudara, semampu saya. Nah saudara yang sehat, yang duitnya jauh lebih banyak, yang mampu lakukan banyak hal, mana pelayanannya, mana tanggung jawabnya di depan Tuhan? Renungkan ya saudara, amin? Renungkan ya. Saya langsung tutup aja. Wahyu pasal 22 ayat 12. Ayo kita baca sama-sama. 23. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Tuhan bilang aku datang segera. Dia bisa datang lewat kematian. Mati. Dengan cara apapun. Sakit, lagi tidur lewat, lagi makan keselak, naik motor kelindes mobil, ya nggak masalah dengan cara apapun, kapanpun. Yang penting kita siap. Tuhan bilang, aku datang segera, dan aku membawa upah untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Kalau engkau bertanggung jawab, maka Tuhan bawa upah. Engkau dibawa ke surga sama Tuhan. Tapi kalau engkau seperti hamba yang dapat 1 talenta tapi tidak hasilkan apa-apa, dengan berbagai alasan, aku sibuk, aku nggak mampu, aku nggak punya waktu, begini begitu, Tuhan kasih upah juga. Upahnya dicampakkan ke dalam tempat yang paling gelap. Itu bicara tentang neraka. Jadi firman hari ini jelas sekali mengingatkan saudara dan saya, supaya kita hidup bertanggung jawab. Katakan, hidupku ini, ayo sama-sama pegang tangan kanannya, angkat. Bilang, hidupku ini harus aku pertanggungjawabkan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Maafkan saya saudara,
Kalau setiap kali firman, saya nggak main-main. Saya bukan pengkhotbah yang suka melucu-lucu, bikin saudara ketawa. Enggak. Maafkan saya, gembalamu seperti ini. Saya ngomong apa adanya, tegas, lugas, supaya saudara mengerti, pengertian saudara dibukakan, pengertian saudara diperluas, diperbanyak, saudara berakal, bertumbuh, berbuah. Saya bukan pengkhotbah yang suka melucu-lucu, enggak bisa saya. Saya ngomong tegas, lugas, dan saya berharap saudara semua bertumbuh dalam iman, hidup saudara berubah, semua masuk surga. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan.